Ya, ntar. Nanti kan sebentar hanya ke kamar pimpinan. Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, yang saya hormati, pimpinan yang baik yang sudah mengizinkan saya bicara. Yang pertama adalah kita memahami tentang paparan Pak Menteri, juga termasuk kekurangan 7,8 T, semuanya sangat lengkap Pak Menteri. Dari paparan itu memang nanti beberapa, saya pikir perlu pendalaman lebih lanjut Pak Menteri. Ya, ini penting karena beberapa agak meragukan sebetulnya, sehingga kita perlu pendalaman lebih lanjut. Yang pertama, mungkin in-journey Pak Menteri. In-journey ini pernah merasa dia nggak membutuhkan PMN. Kemudian diajukan, ya, dan dapat gitu. Nah, tentu kita harus dalami lagi Pak Menteri, ini perlu nggak sih sebetulnya PMN ini? Karena banyak juga yang perlu penambahan, seperti PLN tuh perlu banget itu. Pak siapa itu Pak Le? Tadi Pak Lai Darmawan Prasojo yang jadi bintang hari ini. Ya. Nah, in-journey ini nanti juga salah satu yang kita dalami. KAI juga nanti Pak Menteri. KAI ini penting ya untuk kita dalami juga lebih lanjut. Kalau yang lain sih saya pikir nggak ada masalah nih Pak Menteri. IFG, Indonesia Re, HK dan sebagainya. Saya pikir nggak terlalu masalah. Nah, yang kedua adalah soal optimalisasi aset Pak Menteri. Ya. Jadi kita juga minta optimalisasi aset itu dijalankan dengan baik. Kami baru panggil kemarin RTP dengan Perindo dan Barata. Ya. Dan Berdikari dan satu lagi PT Garam. Nah, di Perindo ini banyak optimalisasi berjalan dengan sangat lamban. Ya, banyak laporan masuk, suratnya dari Januari sampai sekarang progresnya nggak ada di Muara Baru, Pak Menteri. Ada 10 perusahaan yang sudah sanggup membayar. Mereka kekurangan, kemarin mengaku kekurangan modal kerja. Dengan ada optimalisasi, kalau 10 itu berhasil, itu ratusan miliar, Pak Menteri, masuk ke kas Perindo. Tetapi tersendat-sendat di dalam saling ganjal-mengganjal. Ya. Ini harus dicek. Ya, ada panitia 8, isinya VP. Tetapi ya, ada satu jegal setback lagi. Jadi ini nggak sehat. Kan ini berakhlak nih Pak Menteri. Ya. Kita tanamkan juga kemarin share value berakhlak itu pada Pak Dirut. Ini bagaimana Dirut menghadapi ini? Ya. Surat berbulan-bulan tidak dibalas. Pengajuan ada yang dari Januari, ada yang sudah lama. Ya, jelas-jelas ada pemasukan uang negara. Tapi lamban sekali. Kompetensinya saya kok merasa agak-agak masalah ini Pak Menteri. Ya. Jadi ini salah satu contoh di mana kita merasakan juga bahwa kelambatan. Padahal visinya sama misinya itu jelas, menjadi perusahaan perikanan terbesar, Pak Menteri. Terbesar. Dan misinya memberikan layanan terbaik. Ya. Ini kan hanya omong kosong aja visi-misi kayak gini, Pak Menteri. Jadi saya berharap Pak Menteri ya optimalisasi aset, tapi bukan hanya di Perindo, mungkin tempat lain juga kita lihat di KAI. KAI asetnya juga kereta api besar sekali Pak Menteri, banyak sekali yang mau itu. Tapi saya nggak tahu apa proses yang menghambat. Seperti Perindo, dia mengatakan apa? Kami harus lapor ke stakeholder. Sudah 8 bulan, udah lapor belum? Ke Kementerian BUMN, belum? Ke RNI, belum? Nggak ada koordinasi sama sekali. Nah, ini kita minta Pak Menteri nanti bantu optimalisasi aset ini. Jadi selain KAI kan ada PTPN,
lahannya banyak sekali. Ya, itu bisa dimanfaatkan Pak Menteri di tengah kesulitan likuiditas. Perusahaan-perusahaan BUMN lumayan ya bisa menambah keuntungan. Nah, ini Pak Menteri soal optimalisasi aset, soal pendalaman PMN. Dua poin itu saja yang ingin saya sampaikan ke Pak Menteri. Ini Pak Bahlil belum ada ini. Ya, ini penting karena ditujukan ke Pak Bahlil nih. Pak Bahlil kemana ya? Oh, toiletnya. Ya. Apa saya tunda nanti Pak Bahlil? Boleh Pak, nanti yang buat Pak Bahlil disusulkan. Iya. Nanti Sementara, habis ada Pak Bahlil saya siap Pak, ya, siap Pak. itu Pak Menteri ya. Pak Latinro, silakan Pak. Terima kasih pimpinan yang saya hormati.